Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Imelda Borulubis, NIM 1910204081 dari kelas 5B dalam mata kuliah Biologi Konservasi. Dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Lerliman, MPD. Baiklah, kali ini dalam video saya akan menjelaskan tentang ringkasan dari 13 judul pertemuan Biologi Konservasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang terminologi biodiversitas. Terminologi adalah kata umum untuk kelompok kata atau makna khusus yang berkaitan dengan bidang tertentu, dan juga studi tentang istilah tersebut dan penggunaannya. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah semua makhluk hidup di bumi, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Manfaat biodiversitas ada 4. Yang pertama yaitu melindungi ekosistem dan menyediakan jasa seperti air minum, penyimpanan daur hara, hingga perlindungan tanah. Yang kedua, mengurangi polusi udara dan menjaga kestabilan iklim global. Yang ketiga, menjadi wahana rekreasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan lokal. Dan yang terakhir yaitu sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, bahan baku industri, tanaman hias, dan lain-lainnya. Keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3, yaitu ada keanekaragaman ekosistem. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, baik faktor biotik maupun abiotik. Faktor biotik adalah bagian dari ekosistem yang merupakan makhluk hidup seperti tanaman, sedangkan faktor abiotik adalah bagian dari ekosistem yang tidak hidup seperti iklim, cahaya, air, tanah, keasaman tanah, dan kandungan mineral dalam tanah. Yang kedua yaitu ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati pada tingkat ini menyebabkan variasi antar individu dalam suatu spesies. Contohnya, keanekaragaman hayati pada tingkat genetik ini meliputi perbedaan antara varietas padi. Varietas padi sangat bervariasi seperti Rojelele, Cianjur, IPB, 3S, IR, dan Kapuas. Yang ketiga, ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman pada tingkat spesies sangat mudah diamati karena perbedaan yang mengejutkan. Misalnya kucing, harimau, dan singa memiliki morfologi yang berbeda satu sama lain, tetapi dalam kenyataannya mereka terkait erat. Selanjutnya ada elemen dasar biodiversitas. Terdapat 3 macam elemen dasar biodiversitas biologi. Yang pertama ada keanekaragaman gen atau genetik, yang kedua keanekaragaman spesies atau jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Variasi dalam keanekaragaman makhluk hidup disebabkan oleh adanya gen dan interaksi gen dengan lingkungannya. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi di dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Selanjutnya ada konsep dasar plasma nutfah. Plasma nutfah ini merupakan substansi yang terdapat dalam setiap makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau ditarik untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Pengumpulan plasma nutfah penting untuk pemeliharaan keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya erosi plasma nutfah nabati, antara lain yaitu yang pertama ada timbulnya peledakan penduduk yang sangat besar yang menyebabkannya perlunya perluasan daerah permukiman di daerah pertanian yang mengakibatkan terjadinya penggusuran tempat tumbuh plasma nutfah. Yang kedua, terjadinya eksploitasi hutan yang kebanyakan dilakukan dengan tidak memperhatikan kelestarian plasma nutfah yang dikandungnya, sehingga jenis-jenis pohon yang mengalami erosi genetika seperti kayu, olin, cendana, sawo, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada timbulnya teknologi modern yang sering mengakibatkan terdesaknya bahan alam oleh bahan sintesis sehingga membahayakan kelestarian plasma nutfah tertentu seperti tarum dan golongan serat-seratan. Dan yang keempat yaitu penggunaan tumbuhan untuk keperluan industri yang sering dilakukan secara besar-besaran tanpa memperhatikan peremajaan, misalnya golongan temu-temuan, kedaung, rotan, dan tekawan. Jenis ekosistem ini terbagi menjadi 5, yaitu ada ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, dan ekosistem pantai.
Hubungan antara habitat dan ekosistem. Habitat suatu organisme adalah tempat organisme itu hidup, atau tempat kemana seseorang harus pergi untuk menemukan organisme tersebut. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara tamu atau berbagai populasi dengan lingkungan. Sebuah ekosistem berisi banyak habitat. Habitat adalah rumah dalam desa ekosistem. Dalam ekosistem tinggallah beberapa komunitas yang terdiri dari berbagai populasi. Populasi sama dengan makhluk hidup sejenis, komunitas sama dengan kumpulan dari populasi. Pengertian sistematik. Sistematik ini merupakan ilmu yang mempelajari keanekaragaman kehidupan di bumi, baik pada masa lalu maupun sekarang, serta hubungan antara makhluk hidup sepanjang sejarah. Hubungan tersebut divisualisasikan dalam bentuk pohon evolusi cabang ilmu ini, sangat terkait dan bahkan kadang dianggap sinonim dengan taksonomi. Sistematika biologi merupakan cabang biologi yang mempelajari sistem klasifikasi dan nomenklatur dari organisme. Kata sistematika berasal dari kata Latin, yaitu sistema, yang berarti urutan sistematis dari organisme. Konsep spesies. Spesies ini adalah suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat mengadakan perkawinan secara bebas, dan dapat menghasilkan anak yang fertil dan bervitalitas sama dengan induknya. Merupakan keanekaragaman 3 spesies adalah variasi antar spesies di dalam ekosistem. Contoh spesies, yaitu ada temulawak, lengkuas, jahe, kunyit, kencur. Semua spesies tersebut diketahui berada dalam satu keluarga yang sama, yakni keluarga jahe-jahean atau Zingiberaceae. Yang kedua contohnya ada kucing, singa, dan harimau. Semua spesies tersebut diketahui berada dalam satu keluarga yang sama, yakni keluarga kucing-kucingan atau Felidae. Ada munculnya keanekaragaman konsep spesies ini dilatar belakangi oleh 2 alasan yang mendasar, yaitu adanya perbedaan pendapat tentang spesiasi yang merupakan proses munculnya suatu spesies baru. Yang kedua, karena spesies adalah hasil proses evolusi yang terus berjalan. Pengertian kelangkaan dan kepunahan spesies. Yang pertama, pengertian kelangkaan. Kelangkaan merupakan tahap awal dari kepunahan spesies. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Sedangkan menurut Landell dan Whittaker tahun 2011, kelangkaan ini merupakan kepadatan spesies yang rendah, hidup dalam kondisi lingkungan atau wilayah geografis sempit. Yang kedua, pengertian kepunahan. Kepunahan ini dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau kelompok takson atau kepunahan sebuah spesies, ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut. Tata pengelolaan biodiversitas. Yang pertama ada konservasi in situ. Konservasi in situ meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies, variasi genetik, dan habitat dalam ekosistem aslinya. Yang kedua ada konservasi ex situ. Konservasi ex situ meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies tanaman, satwa liar, dan organisme mikro serta varietas genetik di luar habitat atau ekosistem aslinya. Yang ketiga restorasi dan rehabilitas. Restorasi dan rehabilitasi meliputi metode baik in situ maupun ex situ untuk membangun kembali spesies, varietas genetik, komunitas, populasi, habitat, dan proses-proses ekologis. Yang keempat, formulasi kebijakan dan kelembagaan. Formulasi kebijakan dan kelembagaan meliputi metode yang membatasi penggunaan sumber daya lahan melalui zonasi, pemberian insentif dan pajak untuk menekan praktek penggunaan lahan yang secara potensial dapat merusak, pengaturan kepemilikan lahan yang mendukung pengurusannya secara lestari, serta menetapkan kebijakan pengaturan kepentingan swasta dan masyarakat yang menguntungkan bagi konservasi keanekaragaman hayati. Yang kelima yaitu pengelolaan lanskap terpadu. Pengelolaan lanskap terpadu meliputi alat dan strategi di bidang kehutanan, perikanan, pertanian, pengelolaan satwa liar, dan pariwisata untuk menyatukan unsur perlindungan, pemanfaatan lestari, serta kriteria pemerataan dalam tujuan dan praktik pengelolaan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu ada reboisasi. Reboisasi adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon
pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Yang kedua ada tebang pilih. Tebang pilih adalah proses seleksi untuk menentukan pohon-pohon mana yang layak ditebang, sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara signifikan. Yang ketiga ada pengendalian hama. Pengendalian hama secara biologi dapat dilakukan dengan melepaskan atau mengembangbiakkan predator alami ke habitat tersebut. Yang keempat ada pelestarian alam. Pelestarian alam adalah tindakan untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Pelestarian alam dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Pelestarian alam in situ dilakukan di habitat asli spesies tersebut, sementara pelestarian alam ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya jelaskan kali ini dalam video saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.